Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zakia Hidayah. Ya, selamat datang teman-teman di channel ini. Channel yang menyajikan isu-isu yang tengah beredar di masyarakat, yang sangat viral, dan juga isu-isu mengenai rumah tangga. Oke. Jadi saat ini kita mau bahas apa nih? Ya, kali ini saya tertarik membahas mengenai KDRT. Wow, KDRT ya. Ya. Iya, isu yang sering terlihat Ya. dan terdengar dari berbagai informasi-informasi seperti media sosial Ya. dan lain sebagainya. Jadi kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri. Berbagai faktor yang menjadi pemicu sehingga terjadi hal yang berkaitan dengan kekerasan fisik, kekerasan verbal yang berdampak pada psikis. Apapun itu motifnya, yang namanya kekerasan harus dihapuskan. Baik, kan tadi sudah dijelaskan bisa menimbulkan yang namanya kekerasan itu bisa menimbulkan efek dari fisik kita maupun psikis kita ya. Iya. Nah, kalau sudah betul-betul membekas dan si istri atau si suami ini sudah mengalami yang namanya trauma atau sudah tidak ingin lagi bersama suaminya dan lain-lain, apakah kira-kira bisa dipidana? Seorang suami ya, ketika melakukan kekerasan terhadap istrinya seperti itu. Oke, jadi undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat PKDRT. Nah, jadi orang-orang di luar sana itu memahami bahwa undang-undang ini disebut sebagai undang-undang KDRT, tapi sebenarnya yang lebih tepatnya itu undang-undang PKDRT gitu. Di situ ada penghapusan di situ, yaitu penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum saya menjawab terkait apakah kekerasan dalam rumah tangga itu dapat dipidana atau tidak berdasarkan pertanyaan kamu tadi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa pengertian KDRT itu sendiri. Gitu. Jadi pengertian KDRT berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga. Jadi itu kira-kira maksud daripada KDRT itu sendiri. Kalau KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu masih banyak nih masyarakat memahami bahwa KDRT itu hanya pada kekerasan pada fisik. Iya kan? Iya. Sedangkan kekerasan yang kita ketahui itu banyak banget ya. Iya. Terutama tuh kekerasan pada psikis. Iya. Itu tuh kayaknya traumanya panjang banget. Harus betul-betul diobati secara menggunakan orang-orang yang profesional. Nah, selain dari yang saya pahami sih fisik dan psikis ya, selain dari itu ada lagi nggak? Ya, jadi KDRT itu bukan hanya dicirikan pada kekerasan secara fisik saja, namun
ada beberapa kekerasan yang memang menjadi ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga. Di antaranya, satu, ada kekerasan fisik, terus yang kedua kekerasan psikologis, terus yang ketiga kekerasan seksual, dan yang keempat itu penelantaran rumah tangga. Nah, jadi perlu juga diketahui bahwa dalam lingkup rumah tangga ini kan ada seorang ayah, ada seorang ibu, ada anak, dan ketika rumah tangga itu memakai kayak semacam asisten rumah tangga, itu juga termasuk loh. Iya. Itu masih dalam ruang lingkup Rumah keluarga tangga, ya. iya. Jadi Rumah tangga ya. iya. Nah, itu subjek-subjek yang termasuk dalam rumah tangga itu sendiri. Nah, biar lebih dalam lagi perbincangan kita, kalau bisa ya dijelaskan lagi tuh kekerasan fisik itu seperti apa, terus psikis seperti apa, dan seksual seperti apa, dan juga penelantaran rumah tangga itu seperti apa. Bisa dijelaskan lagi nggak gimana? Oke. Nah, kekerasan secara fisik ya di dalam KDRT itu sendiri sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh suami ke istri. Nah, bisa saja sebaliknya. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami seperti itu. Nah, tapi pada dasarnya yang dimaksud kekerasan secara fisik ini itu adanya semacam pemukulan, terus ada semacam tendangan, terus hal-hal yang berkaitan dengan fisik seperti itu. Ada cekikan dan lain sebagainya kan. Nah, kalau sudah berbau kontak fisik, kekerasan fisik, ya itulah yang dimaksud kekerasan secara fisik dalam ruang lingkup KDRT itu sendiri, gitu. Ya, next. Nah, Secara psikisnya. yang kedua, kekerasan secara psikis. Nah, kekerasan secara psikis ini maksudnya ketika seorang suami atau seorang istri membentak suaminya misalkan, atau membentak istrinya dengan kata-kata yang tidak wajar, terus ada semacam intimidasi, meremehkan, merendahkan, sehingga secara psikologis itu terguncang gitu loh. Maka dari itu kita seorang suami misalkan atau seorang istri tidak seenaknya mengucapkan kata-kata yang tidak pantas terhadap pasangan, karena bisa jadi itu tidak terluka pada fisiknya tapi terluka pada psikisnya gitu. Terus yang ketiga, kekerasan secara seksual. Nah, ini bisa dikatakan kekerasan yang sukar dipahami, agak abstrak ya. Iya, agak abstrak. Karena ini berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri itu secara seksual. Nah, tapi yang saya pahami dalam hal ini ketika ada semacam unsur paksaan untuk berhubungan badan, ketika istrinya tidak menghendaki atau suaminya tidak menghendaki, ya lantas dipaksa, ada paksaan, ya itu sudah termasuk kekerasan secara seksual. Bisa jadi apakah itu dimaksud dengan pemerkosaan dalam rumah tangga? Nah, itu dia. Iya. Karena ada juga pasal yang mengatur itu. Terus yang keempat, penelantaran rumah tangga. Nah, penelantaran rumah tangga ini maksudnya yaitu ada semacam hak dan kewajiban sebenarnya. Kewajiban seorang kepala rumah tangga, yaitu suami atau seorang ayah ketika ada anaknya misalkan, itu wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Nah, ketika itu dilalaikan, seorang istri bisa melaporkannya dengan dugaan
penelantaran rumah tangga. Itu bisa, dan mungkin saja di luar sana banyak ya seperti ini, dimana seorang istri itu sudah tidak dinafkahi lagi oleh suaminya, terus seorang anak sudah tidak dinafkahi lagi orang tuanya, yaitu bapaknya misalkan. Itu banyak banget. Nah, kira-kira penjelasan dari keempat poin tadi itu secara keseluruhan bisa dikatakan semuanya bisa dipidana, dan keempat-empatnya ini itu mengandung pasal yang berbeda. Tergantung ada semacam klasifikasinya seperti itu. Misal ketika melanggar kekerasan secara fisik itu pasalnya ada, terus hukumannya kalau tidak salah itu paling lama 5 tahun dan denda 15 juta misalkan. Dan kekerasan secara fisikis juga ada tapi berbeda hukuman dan dendanya. Jadi kita mulai masuk nih pertanyaan kamu tadi di awal itu, apakah ketika seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya dalam lingkup rumah tangga itu bisa dipidana atau tidak, gitu ya. Nah, itu sangat-sangat bisa dipidana. Jadi itu semuanya sudah diatur. Seperti sudah dijelaskan juga di awal tadi bahwa undang-undang terkait masalah PKDRT itu sudah diatur dalam undang-undang, dan salah satu daripada yang mungkin saya bisa jelaskan, tidak semuanya saya akan jelaskan, dari tindak kekerasan fisik, tindak kekerasan psikis, tindak kekerasan seksual, dan penelantaran anak. Cuman saya mengambil salah satu contoh saja pasal yang bisa dikenakan ketika melanggar dugaan daripada kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Nah, misal ketika seseorang melanggar kekerasan fisik dalam skup rumah tangga, baik itu dilakukan oleh seorang suami kah, atau dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, itu hukuman penjara bagi pelaku KDRT berdasarkan pasal 44 ayat 1 diancam paling lama pidana penjara 5 tahun dan denda sebesar 15 juta rupiah. Gitu. Itu kekerasan secara fisik. Itu. Nah, jadi teman-teman di rumah, kekerasan dalam rumah tangga ini bagi teman-teman yang sudah berkeluarga ya, sesuatu yang memang sangat dilematis ya ketika terjadi hal-hal semacam itu di dalam rumah tangga. Di samping memang pengetahuan masyarakat terkait masalah undang-undang PKDRT ini belum terlalu dipahami atau belum terlalu terekspos atau belum tersampaikan pada masyarakat luas. Itu juga suatu permasalahan ketika ada kekerasan dalam rumah tangga tidak dilaporkan karena berangkat dari ketidaktahuan itu. Dan perlu kita pahami bahwa kekerasan itu memang harus dihapuskan. Kekerasan itu sesuatu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Makanya bagi teman-teman yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, ketika memang itu sudah di luar batas dan sangat tidak berperi kemanusiaan, itu sebaiknya dilaporkan saja ke pihak
yang berwajib. Terima kasih teman-teman karena sudah menyimak perbincangan kami dari awal sampai akhir Ya. video. Semoga teman-teman semuanya sehat dan juga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di luar sana. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya tentunya. Ya, untuk dukung terus channel Zakia Hidayah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.